Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Fauzia Maulidia, mengampu mata pelajaran matematika di SMK Negeri 15 Kota Bekasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemecahan masalah belajar siswa, khususnya pemecahan masalah penalaran matematika siswa. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan akar permasalahan yang sering terjadi di antara siswa yang melaksanakan pembelajaran matematika di kelas, khususnya yang disoroti adalah terkait kemampuan penalaran matematika dalam pembelajaran di kelas. Kenapa? Karena kemampuan penalaran matematika ini merupakan aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika. Penalaran atau biasa dikenal dengan reasoning merupakan standar proses yang termuat dalam ICTM. Penalaran matematika diperlukan untuk menentukan apakah sebuah argumen matematika benar atau salah dan membangun argumen matematika. Nah, kemudian kemampuan penalaran di sini juga melibatkan daya hayal dan rasa ingin tahu siswa. Nah, penalaran matematis ini juga merupakan kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis yang merupakan adalah ranah kognitif matematis yang paling tinggi. Gitu. Jadi kemampuan penalaran di sini adalah kemampuan kognitif siswa yang merupakan tingkat yang paling tinggi yang harus dikuasai oleh siswa, terutama di era masa kini, yaitu di abad 21 ini. Nah, kemudian tujuan akhir dari peningkatan kemampuan berpikir ini adalah diarahkan untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, penetapan kemampuan penalaran ini sebagai tujuan dari dan misi pembelajaran matematika yang merupakan sebuah bukti bahwa kemampuan penalaran sangat penting untuk dimiliki siswa. Hal ini diperkuat oleh Sodik tahun 2004 yang menyatakan bahwa kemampuan penalaran sangat dibutuhkan oleh siswa dalam belajar matematika karena pola berpikir yang dikembangkan dalam matematika sangat membutuhkan dan melibatkan pemikiran kritis, sistematis, logis, dan kreatif, yang mana merupakan juga sebuah soft skill yang harus dimiliki oleh siswa juga pada masa kini. Nah, mengingat pentingnya penalaran matematis ini, maka perlu dilakukan analisa mendalam tentang kemampuan penalaran matematis siswa. Analisa ini berupa tingkat penguasaan kemampuan penalaran matematis siswa setelah mengikuti suatu pembelajaran, serta ragam kesalahan siswa dalam menjawab soal-soal kemampuan penalaran matematis di kelas. Kemampuan penalaran matematis siswa ini juga, terutama siswa yang memiliki kemampuan rendah, akan mempengaruhi kualitas belajar siswa, yang akan berdampak pula pada rendahnya prestasi hasil belajar siswa di kelas. Nah, siswa dengan kemampuan penalaran yang rendah akan mengalami kesulitan menghadapi permasalahan. Nah, maka dari itu kemampuan penalaran matematis siswa ini harus diasah agar siswa dapat menemukan nalar yang logis dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika. Kemudian alternatif solusinya adalah berdasarkan temuan di lapangan yang menunjukkan bahwa pembelajaran matematika di sekolah masih konvensional, maka dari itu pembelajaran yang masih menggunakan metode atau gaya lama dalam mengajar berupa ceramah atau ekspositori ini, bacaan, meniru, melihat, mengamati, dan sebagainya, bukan diperoleh dari penemuan. Maka dari itu diarahkan untuk bisa guru memberikan model pembelajaran yang lebih menarik lagi, atau bisa diarahkan ke dalam pembelajaran kontekstual sehingga siswa dapat mengetahui tujuan dari pembelajaran matematika di kelas. Nah, mengingat juga bahwa setelah dilakukan riset dalam pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang lebih interaktif dan lebih kontekstual, setelah lebih melibatkan siswa, didapatkan bahwa kemampuan siswa lebih meningkat dibandingkan dengan pembelajaran dengan model ekspositori atau ceramah. Kemudian dari hasil pemecahan masalah ditemukan bahwa pembelajaran matematika dengan metode contextual teaching learning yang
melibatkan siswa dalam pembelajaran matematika dan mengaitkan pembelajaran matematika dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kemampuan pemahaman dan penalaran matematika siswa sekolah menengah atas. Kemudian terdapat perbedaan peningkatan kemampuan pemahaman matematik siswa yang belajar dengan metode contextual teaching learning dibandingkan dengan siswa yang belajar dengan pembelajaran konvensional. Kemudian terkait keaktifan siswa juga, lebih aktif siswa pada kelas yang menggunakan model pembelajaran contextual teaching learning dibandingkan dengan model pembelajaran expository. Berikut juga dengan kemampuan nalarnya juga sangat berbeda. Pada kelas dengan model pembelajaran gaya lama atau expository, jauh lebih rendah kemampuan penalarannya dibandingkan dengan siswa yang menggunakan model pembelajaran kontekstual. Seperti itu. Kemudian juga sikap siswa juga menunjukkan sikap yang lebih positif terhadap pembelajaran matematika dengan pendekatan contextual teaching learning tersebut, sehingga siswa terlihat memperlihatkan sikap yang lebih baik, positif terhadap keseluruhan aspek pembelajaran dengan pendekatan contextual teaching learning. Demikian pembahasan terkait pemecahan masalah belajar siswa di kelas, terutama terkait masalah pembelajaran penalaran matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.